Shalom adik-adik, selamat sore, selamat berbakti kembali di dalam Bible Study for Kids. Dalam Bible Study for Kids pada sore hari ini, kita akan kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema Elia dan Janda Sarfat. Cerita dari Elia dan Janda Sarfat ini bisa kita pelajari di dalam 1 Raja-Raja 17, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Adik-adik, sebelum kita masuk di dalam cerita tentang Janda Sarfat ini, kita akan melihat terlebih dahulu tentang latar belakang dari peristiwa ini. Bagaimana Elia bisa bertemu dengan Janda Sarfat dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di Israel pada waktu itu. Ya, kalau kita lihat di dalam pasal sebelumnya, kita akan melihat bahwa pada saat itu bangsa Israel sedang dipimpin oleh seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Raja itu bernama Raja Ahab, adik-adik ya. Dan kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-16, kita akan melihat bahwa Tuhan itu menunjukkan ada beberapa dosa-dosa yang dilakukan oleh Raja Ahab gitu ya, yang membuat Ahab itu betul-betul menyakiti hati Tuhan. Yang pertama, dia itu melakukan kejahatan yang juga dilakukan oleh Yerobeam. Yerobeam itu adalah raja Israel zaman angkatan sebelumnya. Raja Israel pertama setelah pecah dari keluarga Raja Daud ya. Jadi Raja Israel Utara istilahnya ya. Dan Yerobeam ini membuat dua patung lembu emas, membuat ibadah di tempat-tempat yang tidak ditentukan oleh Tuhan, gitu ya. Mereka menyembah patung lembu emas, dan itu dikerjakan juga oleh Ahab. Bukan hanya itu saja, ternyata dia menikahi, Raja Ahab ini menikahi seorang perempuan, ya, perempuan ini adalah anak Raja Sidon, ya, namanya Isabel, ya, anak dari Etbaal, ya, raja orang Sidon menjadi istrinya. Dan ini betul-betul membuat Tuhan menjadi tidak suka juga adik-adik ya. Dan kemudian bukan hanya menikahi saja, tetapi istri yang baru dinikahinya ini membuat Ahab itu berpaling kepada berhala-berhala. Waktu itu Ahab itu menyembah Baal, dan kemudian dia diceritakan membuat patung Asyera ya untuk disembah juga. Dia menyembah berhala adik-adik. Dan hal ini membuat Tuhan sakit hatinya, ya, membuat Tuhan sedih, murka kepada orang-orang Israel gitu ya. Karena Ahab ini juga mengajak seluruh bangsa Israel untuk menyembah berhala, menyembah yang selain Tuhan ya. Dan kemudian satu kali ya, kita tahu ceritanya di dalam pasal yang ke-17, ada seorang nabi yang bernama Elia. Elia itu kemudian datang kepada Raja Ahab untuk memperingatkan dosa-dosanya. Dan Elia ini memberitahukan hukuman bagi orang Israel, bagi Ahab, karena Ahab sudah menyakiti hati Tuhan, ya, sudah berbuat jahat. Yaitu apa hukumannya? Hukumannya adalah tidak akan ada hujan turun sampai Elia mengatakan turun, ya. Dan kita tahu akhirnya ceritanya kekeringan itu, tidak ada hujan itu berlangsung selama 3,5 tahun adik-adik ya. Itu suatu masa yang sangat lama sekali ya, sangat lama sekali, membuat kekeringan yang begitu luar biasa adik-adik ya. Dan itu betul-betul, kalau kita lihat minggu lalu kita sudah belajar ya tentang bagaimana Elia dipelihara di tepi sungai Kerit ya, oleh Tuhan mengirimkan makanan, roti dan daging melalui burung gagak gitu ya. Kita melihat bahwa pada waktu itu akhirnya sungai Kerit pun menjadi kering. Kalau air menjadi kering, apa yang terjadi adik-adik? Kalau sungai menjadi kering, apa yang terjadi? Pertanian pasti akan gagal panen ya. Kemudian ternak-ternak akan mati kehausan. Air itu penting adik-adik ya. Dan juga manusia akan banyak yang mati ya, karena kekeringan tersebut. Air itu menjadi sesuatu sumber kehidupan, tanda kehidupan, suatu kebutuhan untuk hidup manusia adik-adik ya. Dan itulah yang terjadi. Kita sudah belajar bagaimana
Elia diberi makan oleh burung gagak di tepi Sungai Kerit. Ya, itu sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, kita sekarang lanjut kepada cerita yang sesudahnya itu. Cerita sesudahnya dimulai ketika pada waktu itu Sungai Kerit sudah mulai kering, adik-adik. Ya, sudah mulai kering dan kemudian Tuhan memberitahukan kepada Elia, menyuruh Elia untuk pergi ke suatu tempat. Kemana? Ke sebuah kota yang namanya Sarfat yang ada di daerah Sidon, ya. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam peta ini ada yang sebelah kiri, ya, kita akan melihat bahwa dari Sungai Kerit, ya, sampai dengan kota Sarfat itu jaraknya cukup jauh, ada yang memperkirakan sekitar 150 kilo gitu, ya. Kalau ditempuh dengan jalan kaki, zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor, tidak ada kendaraan umum, maka mungkin butuh waktu 4 hari, ya adik-adik, ya. Untuk si Elia ini pergi ke Sarfat dari tempat yang sebelumnya ditinggali, yaitu di Sungai Kerit, tepi Sungai Kerit. Tapi Elia nurut, taat, ya, karena Tuhan mengatakan bahwa dia akan menghidupi Elia di masa kekeringan ini di Sarfat melalui seorang janda yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menghidupi, memelihara Elia di masa kekeringan ini, ya. Nah, kemudian akhirnya betul adik-adik, ya, pada waktu itu Elia taat, Elia pergi ke Sarfat, kota Sidon itu, dan kemudian ketika dia sampai di pintu gerbang kota Sarfat, dia berjumpa dengan seorang perempuan, adik-adik, ya. Seorang perempuan itu membawa sebuah tumpukan kayu bakar, sedang mencari kayu untuk kemudian untuk dipakai untuk memasak, adik-adik, ya. Nah, kemudian Elia bilang sama perempuan itu, berikan kepadaku minum air gitu, ya, di dalam kendi untuk aku minum gitu, ya. Mungkin karena sudah cukup lama gitu, ya, Elia berjalan, ya, di tempat yang kering, yang tandus gitu, ya, yang ya kalau di zaman dulu adik-adik, ya, nggak bisa kalau di tengah perjalanan pergi ke supermarket atau pergi ke toko untuk beli minuman, nggak bisa, adik-adik, ya. Sulit, nggak ada. Kita mengandalkan cuma mungkin kalau ada sungai, ya, baru kita bisa makan, bisa minum, adik-adik, ya. Dan kemudian ternyata perempuan ini baik, dia mencoba mengambilkan Elia air, tapi ketika sambil dia mengambil air untuk Elia berseru lagi, ya, minta roti, adik-adik, minta sepotong roti, sepotong kecil roti kepada perempuan tersebut, ya. Terus kemudian apa yang terjadi, adik-adik? Ya, perempuan itu ternyata menyaut seperti yang kita lihat di gambar ini. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku tidak punya roti sedikit pun. Cuma sisa apa yang dia punya? Saya cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dikatakan di dalam Alkitab dia cuma punya sedikit segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Buli-buli itu bukan tempat minyak yang besar, adik-adik, ya. Sesuatu yang kecil, hanya sedikit, itu pun dia hanya punya sedikit, ya. Lalu dia mengatakan bahwa dia ini sedang mencoba untuk masak makanan terakhirnya untuk dirinya dan untuk anaknya. Lalu setelah kami makan, ya sudah, kami akan mati. Karena kami sudah tidak punya makanan apa-apa. Sudah nggak ada tepung yang bisa dipakai untuk bikin roti. Ya, mungkin dia ternak juga tidak punya, kambing domba nggak punya, ayam tidak punya. Dia tidak punya bahan makanan apapun. Cuma tinggal segenggam, sedikit tepung ini dan sedikit minyak ini. Ya, kemudian akhirnya Elia mengatakan, ya, jangan takut, pulanglah, buatlah terlebih dahulu sepotong roti bundar kecil untuk aku. Kita bisa lihat itu ceritanya, ya, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14, ada, ya. Nah, di situ Elia mengatakan, jangan takut, pulanglah, buatkan terlebih dahulu roti buat aku. Lalu Elia mengatakan selanjutnya seperti ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis
dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi, alias kamu tidak akan kelaparan. Tenang aja, pokoknya bikinkan dulu roti buat aku, ya. Dan ternyata betul adik-adik apa yang dikatakan oleh Elia kepada janda ini, ya. Ternyata tepung di dalam tempayan itu udah habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, tepat seperti yang dikatakan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran Elia, ya. Akhirnya betul-betul Elia dipelihara oleh Tuhan melalui janda Sarfat. Kalau tadi sebelumnya minggu lalu kita belajar Elia dipelihara oleh siapa? Oleh burung gagak. Tuhan yang memelihara melalui burung gagak, dikasih roti, dikasih daging, dan minum dari air sungai Kerit, ya. Tapi kali ini apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan memelihara Elia, ya, dengan melalui janda Sarfat ini, ya. Dengan melalui janda Sarfat ini, dan bukan hanya Elia saja yang dipelihara di dalam kekeringan itu, tetapi juga janda Sarfat tersebut. Mereka bertiga bisa melalui kekeringan, masa kelaparan yang begitu dahsyat yang menimpa daerah itu, ya, yang diizinkan Tuhan menimpa daerah itu sebagai hukuman bagi orang Israel, dan mereka bisa hidup, mereka bisa melewati. Adik-adik, ini sebuah cerita yang singkat, ya, tapi sungguh menarik dan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini, adik-adik. Yang pertama kita akan melihat, adik-adik, ya, pelajaran apa dari kisah Elia dan janda Sarfat ini? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu memelihara anak-anaknya. Tuhan itu selalu memelihara anak-anaknya, ya. Dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan itu seperti Bapa di surga. Dia menjadi seperti Bapa. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Oleh karena itu kita sebagai orang beriman, ya, kita tidak perlu khawatir, adik-adik. Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang tidak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang tidak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini Tuhan menceritakan bahwa dan dibandingkan, ya, manusia, kalau kalian lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya di dalam Matius 6 ini, kalian akan melihat bahwa Tuhan membandingkan manusia dengan burung di udara. Burung di udara itu dia tidak bekerja. Manusia bekerja, adik-adik, ya. Kita punya sawah, kita punya ladang, kita punya peternakan, kita mengusahakan makanan kita. Tapi burung di udara ada enggak yang mengusahakan makanan? Tidak ada. Tapi Tuhan memelihara burung di udara meskipun mereka tidak bekerja seperti manusia bekerja, ya. Tuhan menunjukkan juga membandingkan manusia dengan apa? Dengan bunga bakung yang di lembah, yang di ladang. Kalau kita melihat bunga bakung yang begitu indah, itu menjadi indah karena apa? Apa karena usaha manusia? Enggak, adik-adik. Tapi karena Allah yang menghiasinya dengan bentuk yang begitu indah, dengan warna yang begitu indah, membuat bunga bakung menjadi indah. Itu bukan usaha manusia, tapi pemeliharaan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan, jangan kamu khawatir, burung di udara aku pelihara, bunga bakung di lembah aku hiasi, ya. Apalagi kita manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Jangan kamu khawatir. Tuhan itu pasti memelihara, ya. Adik-adik, kalau kita melihat di dalam kisahnya Elia ini, adik-adik, ya, ketika masuk masa kekeringan, yang bingung untuk menyediakan makan dan minum bagi Elia supaya Elia hidup, itu bukan Elia, adik-adik, tapi Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja, ya, ayat 17 ayat 7 sampai 9 dikatakan, tetapi sesudah berapa waktu sungai itu jadi kering. Ya, waktu sungai Kerit menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lihat yang
Mr. Highlight di warna merah ini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Siapa yang bingung dulu? Tuhan. Tuhan yang ngomongin sama Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah apa? Aku telah, adik-adik ya, memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Adik-adik, Tuhan yang bingung, Tuhan yang atur, Tuhan yang memerintahkan janda itu. Tuhan yang memerintahkan janda itu tidak ditulis bagaimana Tuhan bicaranya, Tuhan ngomongnya gimana. Tapi intinya janda itu ketika Elia datang, janda itu paham bahwa orang inilah, Elia inilah yang harus dipeliharanya. Dia harus memberikan roti yang pertama, membuatkan roti yang pertama bagi Elia. Ya, dia harus melayani Elia, memberikan makan Elia. Itu siapa yang melakukan? Siapa yang mengatur itu semua? Tuhan, adik-adik. Dari Kerit menuju Sarfat itu jarak yang tidak pendek. Suatu jarak yang jauh. Tetapi Tuhan sudah mengatur semuanya. Melampaui batasan-batasan wilayah. Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat, ya. Karena apa? Tuhan sudah mengatur. Adik-adik, di dalam hidup kita tidak perlu khawatir, ya. Karena Tuhan itu pasti akan menjaga kita. Tuhan itu pasti akan memelihara kita. Dan kalau kita lihat di dalam ceritanya dari apa yang dialami oleh Elia ini, kita akan melihat bagaimana caranya Tuhan memelihara. Luar biasa, adik-adik. Tuhan itu bisa memelihara kita melalui apa yang kita tidak punya, ya, atau melalui apa yang ada pada kita. Maksudnya seperti ini, adik-adik. Kalau kita kembali kepada peristiwa di Sungai Kerit. Pada waktu itu di Sungai Kerit ada roti, ada daging, tidak ada. Tapi Tuhan bisa mendatangkan roti dan daging itu bukan melalui manusia, bukan melalui malaikat, melalui burung gagak, adik-adik. Tuhan tuh bisa mengendalikan alam, bisa mengendalikan hewan, binatang untuk melayani kita. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi di masa hidup kita ini. Tetapi Tuhan bisa menyediakan dari yang tidak ada. Tapi di dalam Sarfat ini, Elia dipelihara dengan cara yang berbeda. Elia dipelihara dengan apa yang ada, yang dimiliki oleh janda tersebut. Meskipun sedikit, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Tuhan bisa memberkati kita dengan cara apapun. Tuhan bisa memelihara kita dengan cara apapun. Adik-adik, kalau kalian merasa membutuhkan sesuatu, mungkin kalian merasa ekonomi keluarga sedang tidak baik-baik saja, mungkin kalian merasa ekonomi keluarga sedang mepet, mungkin sedang terancam tidak bisa memenuhi kebutuhan kalian untuk bersekolah, bahkan percayalah, Tuhan sanggup memelihara. Dengan cara apa, Mister? Dengan cara yang tidak terbatas. Tuhan itu adalah Allah yang kreatif, Allah yang mempunyai 1001 macam cara untuk menolong kita, untuk memelihara kita, anak-anaknya. Adik-adik, kalau kita mengerti ini, ya, kita bisa mensyukuri atas segala yang kita miliki. Mari, adik-adik, dari cerita Elia ini kita melihat, ya, kita mau belajar untuk mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan apa? Mengerjakan segala sesuatu yang kita miliki dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang mungkin kecil, sesuatu yang sederhana, tapi kita mau memilikinya, mensyukuri segala sesuatu tersebut. Contohnya apa? Segala sesuatu yang kecil yang mungkin banyak orang anggap remeh, banyak anak-anak menganggap remeh. Contohnya salah satu, ketika kalian diberikan kesempatan untuk bersekolah. Sesuatu yang sederhana kan? Rasanya setiap anak di Surabaya, di Indonesia, rata-rata bisa bersekolah. Tetapi ketika kalian bisa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan, yang kelihatannya sederhana ini, ya, kalian akan bersekolah dengan baik.
kalian bersekolah dengan sungguh-sungguh, kalian akan memanfaatkan itu dengan baik-baik. Ya, contoh lain lagi apa adik-adik? Kalau kalian punya internet, bisa terhubung dengan internet, punya kuota, ada wifi di rumah. Kelihatannya sederhana. Banyak orang yang juga memiliki tersebut. Tapi kalau kita menghargai, kita bersyukur, mensyukuri apa yang ada di dalam hidup kita ini, ya, kita mengerjakan dengan baik-baik, tidak dipakai cuma untuk main game, untuk sosial media, untuk nonton, bukan. Tapi kita memakai untuk kemuliaan nama Tuhan, kita pakai untuk belajar. Mister satu kali pernah melihat ada seorang YouTuber gitu ya. Dia mengaku bahwa dia tidak pernah belajar bahasa secara formal di sekolah, di kursus, tak pernah. Dia belajarnya di mana? Di YouTube. Apa yang ada di sekelilingnya, tidak perlu bayar, sudah ada, ya. Tapi dia ngotot, dia belajar, dia memanfaatkan apa yang ada, dia bersyukur karena dia bisa memiliki internet dan dia memanfaatkan dengan cukup baik. Dia belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia bisa punya masa depan yang baik. Waktu, kalian punya waktu, kalian punya kesempatan. Gunakan waktu itu dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Karena hal-hal yang kecil, yang sepele, yang banyak orang buang di dalam zaman-zaman sekarang. Berapa banyak teman-teman kalian, setiap kali ada waktu lowong, waktu longgar, dipakai untuk apa? Untuk bermain. Untuk sosial media, untuk scroll TikTok, scroll IG, terus-menerus, waktu dibuang dengan percuma. Mari kita memakai untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau memakai untuk membaca Alkitab, kita mau memakai untuk berdoa, kita mau memakai untuk pelayanan, untuk beribadah, ya. Kita mau mencari Tuhan dengan waktu-waktu kita. Ingat, janda Sarfat itu, Elia itu dipelihara bukan karena janda Sarfat itu punya tepung yang segudang, punya minyak yang setengki, punya minyak yang begitu banyak. Bukan, tetapi sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, sesuatu yang sederhana, yang bagi banyak orang terlihat tidak mungkin bisa menyambung hidup, tidak mungkin bisa memelihara kita. Berapa banyak orang-orang merasa aku punya waktu, ya dihabis-habiskan. Aku punya kesempatan sekolah, disia-siakan. Aku punya kesempatan ini itu tidak dianggap karena dianggap sederhana. Ya, kita harus bersyukur, ya. Kita harus memanfaatkan, kita harus mengerjakan, ya. Jangan seperti hamba yang jahat. Kalau kalian ingat ya, sebuah cerita di dalam Alkitab yang tertulis di dalam Matius 18, cerita tentang hamba yang diberi talenta oleh tuannya, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, ya. Yang 5 dan 2 mengerjakan dengan sungguh-sungguh, melipat gandakan. Tapi yang 1 talenta tidak mengerjakan. Jangan sampai kita seperti ini adik-adik, ya. Mister bacakan di dalam Matius 18 ayat 24 sampai 28. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Kita fokus pada yang 1 talenta itu adik-adik ya. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Dan inilah, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat yang tidak mengerjakan 1 talentanya. Karena dia merasa sederhana. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele. Dia tidak bisa menerima itu. Dia merasa yang lain dapat 2, dapat 5. Aku dapat cuma 1. Akhirnya kemudian diremehkan. Berapa banyak kalian melihat teman-teman kalian, iya kalau aku anaknya orang kaya, iya kalau aku diberikan hikmat, kepintaran, IQ yang tinggi, aku tidak pintar. Talentaku cuma 1, apa? Ya, aku dapat kesempatan untuk bersekolah. Disepelekan. Sama seperti ketika sekolah nyuntuh, ya, ketika sekolah tidak belajar dengan sungguh-sungguh, cuma main-main aja. Ya, jadi anak yang tidak baik di sekolah, akhirnya mungkin ada yang sampai dikeluarkan. Itu menyia-nyiakan ya sesuatu yang kelihatannya sederhana. Itu sama seperti hamba yang diberi 1 talenta ini. Dia merasa ini kecil. Ya, dia tidak mau mengerjakan. Ya, dan akhirnya dia dihukum adik-adik. Dan ini adalah ditunjukkan oleh Tuhan sebagai sesuatu hamba yang jahat dan malas. Ya,
Kalau kita melihat adik-adik, ini berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita mau belajar gayanya Tuhan Yesus itu seperti apa. Kita lihat adik-adik ya. Tuhan Yesus itu memberkati cuma 5 roti dan 2 ikan. Bukan roti sak bakery. Ya, bukan ikan begitu banyak segunung yang dibagi-bagikan, bukan. Dari hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengucap syukur, memberkati, dan dipecah-pecahkan. Dan itu memberi makan, memberkati 5.000 orang laki-laki. Bayangkan kalau misalnya dicampur dengan yang perempuannya berapa, anak-anaknya berapa. Mungkin bisa belasan ribu adik-adik. Begitu banyak. Ya, begitu banyak orang yang berkumpul pada waktu itu. Dan Tuhan bisa memberi makan cuma dari hal yang kecil. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan itu bagi 5.000 orang laki-laki. Waduh adik-adik, ya kecil sekali adik-adik. Mungkin ada satu orang laki-laki bisa menghabiskan semua itu sendirian adik-adik. Tapi apa yang kita lihat? Tuhan memberkati, Tuhan bersyukur, dan 5 roti 2 ikan yang sepele tadi memberkati, mengenyangkan 5.000 orang lebih. Dan semua makan dengan kenyang dan tersisa berapa banyak? 12 bakul. 12 bakul, sebuah jumlah yang tidak sedikit adik-adik ya. Lalu kemudian kita melihat yang pertama tadi, kita melihat hal yang bisa kita pelajari bahwa kita melihat Tuhan itu selalu memelihara anak-anaknya. Yang kedua, kita melihat pemeliharaan Tuhan itu terutama adalah bagi orang yang hidup di dalam kasih karunia-Nya. Ya, adik-adik, kalau kita melihat di dalam ayat ini ya, 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, kita melihat, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi kita melihat Elia itu adalah orang yang ya hidup bersama dengan Tuhan. Orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia datang kepada Raja Ahab. Raja Ahab bukan orang yang baik. Untuk Elia mengatakan hal ini kepada Ahab, itu sesuatu yang mungkin akan mengerikan. Ancamannya bisa nyawa. Betul juga, di kemudian hari kita akan melihat bahwa Isabel membenci Elia dengan sangat dan ingin membunuh Elia. Ya, kita melihat ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, tapi Elia mau taat. Ini sebuah tanda hidup yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang selalu berada di pihak Tuhan. Hidup yang selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Ya, oleh karena itu apa adik-adik? Hiduplah di dalam Tuhan senantiasa. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Adik-adik, ketika carang itu menempel dengan pokok anggur, maka akan ada pemeliharaan. Ketika kita menempel dengan Tuhan, secara rohani kita akan dipelihara, iman kita akan dipelihara, juga hidup kita di dunia ini akan dipelihara oleh Tuhan. Seperti apa yang terjadi dengan Elia ini. Elia dipelihara. Ya, Paulus di dalam Kisah Rasul 13 ayat 43 mengatakan, ya, menasihati jemaat untuk apa? Untuk tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah. Jangan pernah meninggalkan Allah, adik-adik. Ya, ketahuilah adik-adik, ketika kalian semua itu percaya kepada Yesus, ya, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan penyelamat kita, maka oleh iman kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Tuhan, kita diperdamaikan dengan Tuhan, dan bukan itu saja, kita menjadi anak-anak Allah, adik-adik. Roma 8:15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba,
Ya Bapa, kita menjadi anak Allah. Ya, kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam perlindungan, di dalam pemeliharaan Allah. Oh, luar biasa adik-adik. Ya, bagaimana hidup dalam Tuhan itu? Hidup dalam Tuhan itu adalah hidup dengan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan selalu memiliki hubungan yang kuat di dalam doa. Kapan terakhir kalian berdoa sama Tuhan? Kapan kalian terakhir bercerita kepada Tuhan seperti kepada seorang bapa? Apakah hubungan kalian baik-baik saja dengan Tuhan? Kapan terakhir kalian belajar firman Tuhan, membaca Alkitab? Ya, apakah cuma seminggu sekali? Adik-adik, orang tua dan anak yang punya hubungan yang baik, mereka berkomunikasi setiap hari. Bahkan di dalam setiap hari, dimanapun mungkin mereka sedang berpisah, yang satu di sekolah, yang satu di tempat kerja, mereka kadang saling chatting. Bagaimana kabarnya nak? Bagaimana kabarnya ma? Bagaimana kabarnya pa? Kita saling mengetahui, kita punya hubungan yang erat. Itulah yang diharapkan. Apakah kalian mempunyai masa teduh? Waktu-waktu kalian hanya berdua dengan Tuhan? Apakah kalian firman Tuhan menjadi pusat hidup kalian? Apakah di dalam kalian hidup firman Tuhan menjadi satu-satunya pedoman? Ya, berapa banyak orang zaman sekarang, ya, anak Tuhan katanya, orang Kristen katanya, ke gereja, tapi kalau di sekolah, ya kalau ujiannya nggak bisa ya nyuntuh, ya, kalau ada teman yang menjengkelkan ya dihajar, ya, kalau ada kesempatan nonton pornografi nonton, ya, kalau ada kesempatan berkelahi, semua tidak dipikir dicocokkan dengan firman Tuhan. Tidak peduli apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, hidupnya cocok atau tidak, tidak peduli. Yang penting aku melawan apa yang aku mau. Orang seperti ini pasti tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan pasti akan selalu berbicara kepadanya. Dia pasti akan selalu memperhatikan hidupnya ini, perkataanku, perbuatanku, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan. Dia selalu tidak kepingin menyakiti hati Tuhan. Dia selalu kepingin mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Contohnya, kalau kalian punya orang tua, kalian pasti akan berusaha untuk taat sama orang tua. Kalau kalian mengasihi orang tua kalian, kalian pasti akan berusaha mengasihi, mentaati orang tua kalian. Kalau kalian punya sahabat, kalian pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak disukai sahabat kalian. Kalau kalian benci sama seseorang, ya tidak suka sama seseorang, kalian nggak peduli. Oh, hal ini menyenangkan dia atau tidak, kalian tidak peduli. Kalian tidak ambil pusing. Tapi kalau sama sahabat kalian, sama keluarga kalian yang kalian kasih, kalian akan melakukan yang terbaik. Kalian akan berusaha mengerti apa yang mereka maui, yang mereka sukai. Untuk apa? Untuk kalian lakukan di dalam hidup kalian. Karena kalian mengasihi. Demikian juga dengan Tuhan. Apakah kalian punya hubungan yang erat dengan Tuhan? Tercermin dari bagaimana hidup kalian. Bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan. Berapa sering, berapa dalam kalian berkomunikasi dengan Tuhan. Mari adik-adik, ya, melalui peristiwa ini kita belajar, kita mengerti Elia itu adalah orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kita mau juga sama-sama hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Maka setiap ayat-ayat yang Mister sampaikan tadi tentang pemeliharaan Tuhan, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan itu akan dinyatakan. Karena kita adalah orang-orang yang selalu dalam genggaman tangan Tuhan. Sekalipun mungkin kalian akan menghadapi suatu masalah. Mungkin kalian diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam sebuah penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub. Tetapi kita tahu Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita selalu bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya Roma 8:28, hal yang buruk terjadi sekalipun seperti yang terjadi pada Ayub, itu akan membawa kebaikan bagi kita. Karena kita percaya di dalam penderitaan kita, di dalam sukacita kita, dalam hal apapun, Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Luar biasa, Dede, ya. Itu pelajaran yang kedua. Ya, jadi kita sudah belajar di dua. Tuhan selalu memelihara anaknya, dan pemeliharaan itu bagi yang hidup di dalam kasih-Nya.
di dalam kasih karunia-Nya, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga, sekarang kita mau belajar dari peristiwa janda Sarfat ini. Ya, luar biasa, Dedek. Janda Sarfat ini kalau kita melihat, ya, dia itu bukan orang Israel loh, Dedek. Dia bukan orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, bukan. Dia adalah seorang dari kota Sarfat yang merupakan kota dari bangsa Sidon, ya. Dan mereka ini adalah bangsa yang menyembah berhala. Kalau kalian melihat di dalam pasal sebelumnya, kita akan melihat bahwa Isabel, si istri dari Ahab itu adalah orang Sidon. Ya, tidak kebetulan ini terjadi. Isabel itu adalah orang Sidon. Dan dia adalah seorang penyembah berhala. Penyembah Baal. Dia mempengaruhi Ahab. Mereka adalah penyembah berhala. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh janda ini. Ternyata menyelamatkan dia. Ya, dari kekeringan, dari kematian bahkan. Dia dan anaknya. Kita lihat kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhannya orang Israel. Ya, kita mau melihat apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh janda ini, ya, yang kita bisa pelajari, ya. Yang pertama, janda ini dia mengaku dengan mulutnya bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Di mana bisa kita lihat? Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12 dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Di sini, ya, janda ini tahu siapa Elia, dia dari Israel. Dia tahu Israel punya Allahnya sendiri. Allah Yahweh, Allah Israel yang hidup. Dan dia mengatakan, Allahmu itu Allah yang hidup. Tidak tahu dari mana janda ini bisa tahu, mengenal tentang Allah Israel yang hidup. Mungkin ketika dia sebelum bertemu dengan Elia, mungkin dia bertemu dengan Allah. Kita tidak pernah tahu ceritanya bagaimana. Pada intinya, janda ini percaya bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Kita tidak tahu ceritanya bagaimana. Apa mungkin dia mendengar dari orang lain? Apakah dia mendengar dari orang-orang Israel yang mungkin dia pernah bertemu, menceritakan tentang Allah Israel? Tapi yang penting dia percaya bahwa Tuhan Allahnya orang Israel itu Allah yang hidup. Jadi dia mengaku dengan mulutnya, ya, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Yang kedua, dia bukan hanya mengaku dengan mulutnya, tapi dia juga percaya firman Tuhan dengan segenap hati dan melakukannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 14-15 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ini Elia yang mengatakan firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, Elia mengatakan seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu, oleh janda itu? Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Perempuan ini percaya. Kalau dia melihat mungkin Elia tampangnya mungkin tidak menarik, mungkin sudah, kita tidak tahu umurnya Elia dan tampangnya seperti apa secara jasmani, ya. Tapi kalau melihat ceritanya, dia sudah lama tinggal di tepi sungai Kerit, ya. Dan kemudian dia sudah berjalan cukup lama untuk menuju ke Sarfat. Kelihatannya pasti tampangnya lusuh, adik-adik, ya. Tampangnya pasti tidak menarik, tidak seperti orang yang terawat, ya. Di tepi sungai Kerit pasti dia makan seadanya yang disediakan oleh burung gagak. Mungkin dia tidak mandi, ya, kita nggak tahu. Mungkin baunya juga tidak enak, ya. Tetapi perempuan ini percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Karena dia tidak melihat Elia, tetapi sosok di balik siapa yang mengatakan firman itu, yaitu Tuhan sendiri. Karena dia percaya, dia mengaku, dia percaya bahwa Tuhan Allah Israel itu hidup, maka dia mengaku, ya. Dan kita lihat dari perbuatannya, bukan cuma sekedar mengaku dengan mulutnya, dia melakukan.
Dia langsung pergi untuk membuat roti yang pertama untuk diberikan kepada Elia. Ini taruhannya nyawa loh, adik. Ya, mungkin kalau dia makan roti untuk dirinya dan anaknya, mungkin dia masih bisa bertahan mungkin 3-4 hari, seminggu mungkin, sambil menunggu mungkin ada kesempatan lainnya, mungkin hujan sudah akan turun, tapi ternyata dia tidak. Dia memilih untuk percaya kepada firman Tuhan dan melakukannya. Apa ini adik-adik? Apa yang dilakukan janda Sarafat ini adalah sebuah pernyataan iman yang menyelamatkannya. Seperti yang kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, di dalam Roma 10 ayat 9-10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Adik-adik, ini sesuatu yang penting. Ya, yang dilakukan oleh janda Sarafat itu adalah menyatakan imannya kepada Tuhan. Dan inilah jalan masuk ke dalam hidup yang limpah di dalam kasih karunia, di dalam pemeliharaan Allah. Karena imannya dia diselamatkan. Ya, ini sangat penting adik-adik. Untuk kita bisa percaya kepada setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seringkali banyak anak-anak Tuhan tahu, pernah dengar firman Tuhan, tapi tidak percaya. Tidak percaya kalau Tuhan sanggup mencukupi. Tidak percaya kalau Tuhan sanggup memelihara. Tidak percaya bahwa memperkenankan Tuhan hidup suci itu penting. Seringkali merasa tidak mungkin kita hidup suci dan tidak mempercayai Tuhan pada akhirnya. Berapa banyak orang juga bahkan lebih mempercayai ilmu pengetahuan, lebih mempercayai apa yang dikatakan Google, ChatGPT daripada apa yang dikatakan firman Tuhan. Ini sangat berbahaya, adik-adik. Ya, jangan sampai kita kehilangan iman kita. Satu kali Tuhan Yesus mengutip peristiwa tentang janda Sarfat ini, adik-adik. Kalau kita baca di dalam Lukas 4 ayat 25 sampai 27 di dalam perikop itu, adik-adik ya, ceritanya bagaimana Yesus ditolak di Nazaret. Yesus di dalam pelayanannya, Yesus ditolak. Saat itu dia kembali ke kotanya Nazaret. Nazaret itu tempat dia dibesarkan, adik-adik ya. Tempat yang seharusnya paling mengenal siapa Yesus. Ya, satu kali setelah perjalanannya, pelayanannya di beberapa daerah di Israel pada waktu itu, dia kembali ke Nazaret, ke rumahnya. Dan kemudian dia diberikan gulungan kitab, dia membacakan kitab, membacakan ayat firman Tuhan. Semua orang terkagum-kagum gitu ya pada awalnya, tapi kemudian mereka mengatakan, loh, ini kan anaknya Yusuf si tukang kayu itu, saudaranya loh, kita kenal semua. Wah, kita tahu ini dulu waktu mainan neker, kelereng, wah kita kenal juga, ini teman kita. Tidak mungkin lah dia bisa sehebat itu, tidak mungkin. Dia ini orang sederhana, orang biasa, tidak ada apa-apanya. Ya, kita lihat apa yang terjadi ketika orang-orang Nazaret itu meremehkan Tuhan Yesus. Dalam tanda kutip, mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mukjizat yang luar biasa. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Sang Mesias, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka nggak percaya. Dia ini orang biasa. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 25 sampai 27 bisa bacakan ya. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Betul. Perempuan Sarfat ini bukan orang Israel ya. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Adik-adik, yang paling penting itu bukan cuma sekedar, oh ya orang Nazaret itu kenal Tuhan Yesus. Tapi apakah mereka percaya? Janda Sarfat ini bukan cuma sekedar, oh ya mungkin dia teman lamanya Elia. Bukan. Tapi apakah dia percaya terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia? Itu yang paling penting, adik-adik. Dan ketika
Orang Nazaret itu menolak Yesus, tidak percaya, dia merendahkan Yesus, mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias. Apa yang terjadi? Matius 13 ayat 58 mengatakan, karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan di Nazaret. Rugi adik-adik. Orang Nazaret adalah orang yang seharusnya paling mengenal Yesus. Tetapi mereka tidak menikmati mujizat yang bisa sanggup dilakukan oleh Yesus. Karena apa? Karena tidak percaya. Karena tidak percaya. Berapa banyak kita merasa jadi orang Kristen, sudah jadi orang Kristen sejak kecil, tapi firman Tuhan kita tidak percaya. Kata-kata firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, tidak kita turuti, tidak kita lakukan. Itu sama dengan kita nggak percaya. Akhirnya apa? Hidup kita ya sama aja dengan orang-orang di dunia. Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Sia-sia semuanya. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadikan Kristus itu sebagai satu-satunya pusat di dalam hidupmu. Firman Tuhan itu kita pegang erat-erat. Iman kepada Kristus kita pegang erat-erat. Jangan pernah kita lepaskan sampai kapanpun. Apapun yang menimpa kalian, kesukaran apapun yang menimpa kalian, jangan pernah meninggalkan Kristus. Kesimpulannya, adik-adik, kita melihat yang pertama, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada kasih karunia yang begitu melimpah. Ada penyertaan, ada pemeliharaan. Dan yang kedua, kita mau belajar mensyukuri, mengerjakan semua yang kita punya. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tidak dianggap istimewa oleh orang lain. Tetapi yang kita punya, kita pegang, kita bersyukur, dan kita syukuri dan kita kerjakan. Seperti perumpamaan hamba yang diberikan talenta, 2 talenta dan 5 talenta. Puji Tuhan ya adik-adik. Demikian firman Tuhan Bible Study for Kids sampai di sini. Kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri Bible Study for Kids. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh sama-sama kembali belajar firman-Mu dari kisah janda Sarfat dan Elia ini. Luar biasa Tuhan, bagaimana Engkau bisa memelihara anak-anak-Mu di masa yang seperti apapun, sesulit apapun yang kami akan hadapi. Kami percaya Engkau sanggup memelihara kami. Dan kami serahkan setiap anak-anak-Mu semua Tuhan, biar kami terus punya iman, kepercayaan yang kuat dan tidak pudar sampai kapanpun dan apapun yang kami alami. Peliharalah anak-anak-Mu Tuhan, peliharalah kami semua Tuhan, semulai dari sekarang sampai dengan Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Baik di sekolah mereka, pergaulan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai ketemu di Bible Study for Kids yang akan datang. Bye-bye.